Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di satu tempat dalam rangka kembali kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka memurnikan tauhid kita, meningkatkan kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan baiknya kualitas tauhid kita, maka peluang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu semakin besar. Sehingga tatkala langit yang 7 dan bumi yang 7, langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis ini diletakkan di satu timbangan, di satu daun timbangan, dan kartu kecil yang di situ ditulis la ilaha illallah juga diletakkan di satu daun timbangan yang lain, maka lebih besar atau lebih berat daun timbangan yang di situ ada kartu la ilaha illallah. Apakah itu semua orang-orang kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian akan berlaku seperti itu? Maka jawabannya itu tergantung kualitas la ilaha illallah seseorang, tergantung tauhid seseorang. Semakin dia banyak belajar, banyak memahami, kemudian konsekuensi juga betul-betul difahami, maka kualitas tauhid seseorang akan semakin baik dan peluang akan diampuni seluruh dosa-dosanya itu semakin besar. Peluang ulaika lahumul amnu, akan mendapatkan keamanan juga semakin besar. Kalau Allah sudah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu dengan kesyirikan, maka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman di akhirat, di dunia dan di akhirat. Rasa aman di akhirat jelas dihindarkan dari siksa neraka secara total. Karena kalau masih harus nyicipi panasnya api neraka, berarti belum aman dia. Sehingga apakah semua orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan itu lantas akan bernasib seperti ini semua? Jawabannya enggak. Tergantung bagaimana keimanan dan tauhid dia. Oleh karenanya, belajar tauhid ini adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga harapan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh dosa ini semakin besar dengan kita semakin meningkatkan kualitas tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bab yang ke-14 di dalam kitab Tauhid, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan babu qaulihi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun wala anfusahum yansurun. Ini Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Jadi memang di sini beliau tidak memberikan judul ya. Beliau langsung mengatakan bab firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan. Gambaran ayat ini itu adalah tentang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang lemahnya sesembahan yang disembah selain Allah. Paling tidak di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 kenapa selain Allah itu sama sekali tidak berhak untuk disembah. Yang pertama, Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Itu yang pertama. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan suatu apapun? Ini yang pertama. Ini yang pertama yang Allah kabarkan kepada kita, bahwa sesembahan selain Allah itu tidak menciptakan sesuatu pun.
Kata-kata syai'an di sini nakiroh ya. Kata-kata syai'an ini nakiroh, berarti menunjukkan makna yang umum. Apapun mereka tidak bisa menciptakan. Ya, apapun mereka tidak bisa menciptakan. Kira-kira kalau kita rinci, apa saja yang disembah oleh manusia? Dari sekian miliar, bahkan mungkin sekian triliun manusia yang ada di muka bumi ini, kira-kira siapa saja atau apa saja yang disembah oleh mereka? Yang pertama mungkin Nabi Isa. Nabi Isa ya. Kemudian siapa lagi? Malaikat, jin, terus ya pohon, ya Nabi Muhammad juga ada yang nyembah Nabi Muhammad. Ada yang nyembah matahari, Konghucu, saya nggak tahu sesembahannya apa. Buddha ini nama orang soleh di antara mereka sehingga disembah. Ya, Buddha. Kemudian banyak ya, batu dan yang lainnya. Patung-patung, berhala-berhala. Kalau kita melihat dari sekian banyak sesembahan yang disembah oleh manusia di muka bumi ini, mana di antara mereka yang bisa menciptakan? Kalau kita lihat Nabi Isa, paling banter, beliau itu bikin kayak patung yang terbuat dari tanah liat seperti burung gitu ya. Patung, bukan patung ya, tapi ya yang membuat seperti burung pakai tanah liat, kemudian sama beliau ditiup. Ya, anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit thair. Aku ya menciptakan, aku membuat untuk kalian itu dari tanah liat burung. Ya, fa anfukhu fihi fayakunu thairan biidznillah. Kemudian setelah ditiup ternyata betul-betul jadi burung terbang. Antum bisa kayak gitu? Biidznillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Paling banter itu, Pak. Ya. Itu pun yang niupkan ruh adalah Allah Subhanahu wa taala, karena biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Yang lain enggak ada. Nabi Muhammad, apa beliau ciptakan? Enggak ada. Ya. Kemudian misalnya malaikat, tidak ada. Malaikat hanya ya menjaga alam semesta ini. Ya, dia punya memang jasanya besar ya. Allah bersumpah dengan keadaan malaikat, wal mudabbirati atau fal mudabbirati amra, demi malaikat yang ikut mengatur alam semesta. Itu pun Allah yang nyuruh gitu loh. Dan yang ciptakan bukan mereka hanya ikut ngatur saja. Yang jaga gunung, yang jaga awan, jaga neraka, surga, ya, dan seterusnya. Kemudian misalnya jin, matahari, apalagi Buddha, pohon dan yang lainnya, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menciptakan. Ya, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menciptakan. Oleh karenanya di dalam surat Al-Hajj ayat 73 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahum. Wahai manusia, dibuatkan perumpamaan, dengarkan. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu lan yakhluqu dubaban, tidak akan bisa mereka menciptakan lalat. Allah permisalkan dengan lalat yang hampir tidak ada harganya sama sekali, ya, hewan yang mungkin ya hinggap di kotoran, yang hampir semua kita tidak ada yang butuh dengan lalat. Ya, Allah permisalkan bahwasanya yang kalian sembah selain Allah, dia tidak bisa sama sekali menciptakan lalat. Walau ijtama'u lahu, walaupun mereka bersatu padu, jin, malaikat, ya, nabi-nabi yang disembah, seluruhnya bersatu padu, tidak akan bisa mereka menciptakan malaikat. Wa in yaslubuhum adzubabu syai'an, seandainya lalat ini mengambil sesuatu dari mereka, la yastanqidhuhu minhu, tidak bisa diambil kembali. Du'afat talibu wal matlub, lemah ya, lemah yang disembah ataupun yang menyembah, atau yang menyembah ataupun yang disembah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Coba mereka ciptakan semut kecil, bisa nggak mereka? Atau mereka ciptakan sebutir biji. Jadi nggak usah ikut-ikut, nggak usah gambar, ya, berusaha menandingi ciptaan saya, nggak usah. Coba mereka ciptakan semut kecil, bisa nggak? Atau mereka ciptakan biji,
yang kecil sekali, bisa nggak ditanam tumbuh? Bisa nggak mereka? Atau mereka ciptakan gandum? Nggak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Sehingga benar sekali, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menciptakan. Ya, manusia yang menyembah Nabi Isa misalnya, atau menyembah misalnya ya orang-orang yang dikultuskan sampai disembah ya, para malaikat, kemudian jin dan yang lain yang disembah sama sekali tidak bisa menciptakan walaupun mereka bersatu padu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah wahum yukhlaqun, dan mereka diciptakan. Yang pertama mereka nggak menciptakan, yang kedua mereka diciptakan. Ini menunjukkan akan semakin lemahnya sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dari yang sebelumnya malaikat misalnya, walaupun Allah mengatakan bahwa malaikat ikut mengatur alam semesta, ikut menjaga, ikut menurunkan hujan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sekuat apapun malaikat, sebesar apapun malaikat, dia diciptakan. Awalnya nggak ada malaikat itu, Allah ciptakan jadi ada. Ya. Apalagi setelah Allah ciptakan jadi ada, misalnya manusia, itu masih kecil, masih lemah dan harus mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah agar dia bisa menjadi besar dan menjadi kuat. Jadi betul-betul mereka adalah diciptakan, dan itu menunjukkan akan semakin lemahnya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala yastati'una lahum nasra. Ya. Dan mereka tidak bisa memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Mereka yang disembah itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Mereka tidak mampu. Ya, mereka tidak mampu. Kemudian yang keempat, wala anfusahum yansurun, dan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Jadi para sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya, misalnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana tatkala perang Uhud, Rubaiyah, gigi depan beliau itu patah sampai keluar darah, sampai beliau usap wajah beliau dari lumuran darah. Gak bisa nolong beliau untuk menolong diri beliau sendiri. Bagaimana mungkin beliau akan menolong orang lain? Nabi Isa misalnya, ya, yang disembah oleh orang-orang Nasrani, gak bisa menolong dirinya tatkala dia dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi akan disalib. Yang nyelamatin siapa? Allah Azza wa Jalla, diangkat ke langit. Jadi siapapun gak ada yang bisa untuk menolong diri mereka. Menolong diri mereka tidak bisa, lalu bagaimana mereka akan menolong orang-orang yang menyembah mereka? Itu adalah 4 sifat ya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu semakin menunjukkan kepada kita hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Maka hendaknya kita memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, ya, sampai pun kita di rumah nggak punya beras, minta kepada Allah dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan biji-biji itu. Ya, ditanam, disebar, kemudian tumbuh, kemudian semakin besar akan menumbuhkan biji lagi. Itu terus berputar. Itu Allah yang ciptakan itu. Sehingga mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, memang ini dalam pembahasan ini hanya bahas dalil-dalil saja ya. Tidak ada materi yang berat di pembahasan ini. Baik, dalil yang kedua dalam surat Fatir ayat 13 ya, surat Fatir ayat 13. Surat Fatir ayat 13 Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir." Ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelemahan-kelemahan para makhluk-makhluk yang disembah selain Allah. Bahwa makhluk itu adalah makhluk yang batil kalau disembah selain Allah. Allah sebutkan di sini paling enggak ada 4 ya. Ayat 13 sampai 14 ya. Di sini Allah menyebutkan 4 juga yang menunjukkan akan lemahnya sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Allah mengatakan yang pertama, walladzina tad'una min dunillah, dan sesembahan yang kalian sembah selain Allah itu la yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki walaupun sebesar atau setipis qitmir. Sama sekali mereka nggak menciptakannya. Karena mereka nggak menciptakan, maka mereka nggak memiliki.
Allah katakan mereka tidak memiliki walaupun setipis kitmir. Kitmir itu kalau kita buka kurma, kemudian nanti ada ada sari-sari atau selaput-selaput yang tertinggal di biji kurma, itu namanya kitmir. Tapi yang paling tipis, karena terkadang kurmanya ada yang ikut ya, ada serat yang tebel, itu bukan kitmir namanya. Kitmir itu betul-betul kulit yang sangat tipis. Kalau kita terbangin, terbang dia. Ya, bisa tahu ya insyaallah. Itu namanya kitmir. Kalau masih ada selaput yang agak tebel itu, yang agak ada dagingnya dikit, itu bukan kitmir namanya. Ya, kitmir itu adalah yang membungkus biji, itu namanya kitmir, yang sangat tipis, yang sangat tipis. Itu yang pertama ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwasanya mereka tidak memiliki walaupun setipis kitmir. Setipis, bukan kurmanya, Pak, bukan bijinya, tapi kulit arinya yang sangat tipis sekali itu. Bagaimana mereka memiliki? Yang menciptakan kurma siapa? Allah. Maka mereka enggak memiliki itu. Kemudian in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Ini yang kedua. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Itu yang kedua ya. Mereka tidak bisa mendengar doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Enggak bisa mendengar. Kalau tidak bisa mendengar, enggak mungkin bisa mengabulkan, karena kan enggak bisa mendengar. Kemudian yang ketiga, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, mereka enggak akan bisa mengabulkan permintaan. Karena memang ada khilaf para ulama ya. Apakah misalnya orang-orang yang menyembah orang-orang yang sudah mati, yang dianggap soleh, disembah ya, diagungkan dengan berlebihan, maka para ulama memang berbeda pendapat apakah mereka bisa mendengar atau tidak. Kalaulah mereka bisa mendengar, apa kata Allah? Mereka tidak bisa mengabulkan. Taruhlah mereka bisa mendengar, tapi kata Allah mereka nggak bisa mendengar. Tapi kalau mereka bisa mendengar, mereka nggak bisa mengabulkan. Ini yang kedua. Jadi yang ketiga, Afan. Yang ketiga. Yang kedua apa yang ketiga? Ya, yang ketiga. Mereka tidak bisa mendengar. Ini yang keempat, yang lebih parah lagi, yang akan semakin menunjukkan orang-orang yang menyembah mereka itu sangat kasihan sekali. Apa yang keempat ini? Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka tidak mengakui tidak mengakui orang-orang yang menyembah mereka, enggak diakui sama mereka. Ini yang akan menambah penyesalan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan yang disembah, ini Allah gambarkan, ada banyak ayat yang menggambarkan akan hal ini, bahwa orang-orang yang mereka sembah betul-betul tidak mengakui orang-orang yang menyembah mereka. Di antaranya setan, jin. Di antaranya jin yang disembah atau setan. Itu Allah berfirman tentang setan di dalam surat Ibrahim ayat 22. Tatkala jin itu disembah oleh manusia, ya, orang datang ke dukun, disuruh nyembelih ayam jago, disembahkan kepada jin untuk mengagungkan jin, ya. Menyembelih untuk jin, memberikan peribadahan kepada jin, menyembah jin, ya. Bahkan kalau para dukun itu ada yang sujud, ya, segala macam kepada jin. Ada yang cara pengorbanannya, cara ibadahnya dengan dipukul-pukul dirinya kayak orang-orang Syiah itu. Maka setan atau jin itu akan betul-betul mengingkari. Apa kata syaitan di dalam surat Ibrahim ayat 22? Syaitan mengatakan lamma qudiyal amr, ya, setan mengatakan tatkala telah, ya, perkara hisab telah diselesaikan. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Karena semuanya udah terbongkar ya. Jadi ternyata setan ini salah gitu. Semua udah terbongkar, dihisab, semua terbongkar semuanya. Baru setan mengatakan sejujurnya. Dulu nggak mengatakan dia. Tapi ketika di akhirat sudah dihisab semuanya, baru dia mengatakan yang sejujurnya. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Tapi ini firman Allah ya, bukan. Ya, ini firman Allah. Allah mengibaratkan ungkapan setan yang dia tidak mengakui sesembahan orang-orang yang menyembah mereka. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku menjanjikan untuk kalian tapi aku ingkari. Itu kata setan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Apa kata setan? Aku tidak memiliki kuasa atas kalian. Untuk memaksa kalian, enggak memiliki kuasa kami, illa an da'autukum fastajabtum li. Yang aku lakukan hanyalah membisikkan kalian, tapi kalian yang ikut kepadaku. Jadi setan saja nggak bisa memaksa kalian. Setan tuh nggak bisa dorong-dorong kalian, ayo ke neraka, ayo ke
klub, ayo ke judi, ayo ke, nggak bisa setan itu. Setan hanya membisikkan. Kalau narik, memaksa nggak bisa setan. Ini yang ngatakan adalah setan. Aku nggak punya kuasa sekali atas kalian. Yang aku lakukan hanya membisikkan, tapi kalian mau menerima bisikanku. Maka kata setan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian cela aku, tapi cela diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Hari ini aku tidak bisa menolong kalian dan kalian tidak bisa menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ini kata setan. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Dulu kalian menyembah aku berlepas diri. Karena aku nggak nyuruh. Aku hanya membisikkan. Aku nggak maksa, aku hanya membisikkan dan kamu sendiri yang mau itu. Maka hari ini aku nggak menetapkan, aku berlepas diri, aku mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim bagi mereka azab yang pedih. Ini setan ya. Kemudian juga misalnya para malaikat juga mereka berlepas diri. Malaikat yang disembah oleh manusia. Di dalam surat Saba ayat 40 sampai 41 Allah berfirman tentang malaikat, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Pada hari di mana semua makhluk dikumpulkan, maka Allah berfirman kepada malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka dulu selama di dunia yang menyembah kalian? Maka malaikat menjawab, subhanaka, maha suci engkau, anta waliyuna min dunihim, kau adalah penolong kami dan bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan yang mereka sembah adalah jin. Ini malaikat mengatakan yang mereka sembah adalah jin. Jin yang nyamar jadi malaikat, ya, nyamar jadi orang yang berjubah putih yang keluar cahayanya, itu jin bukan malaikat. Nyamar mungkin ada sayapnya, naik kuda bersayap misalnya, itu jin bukan malaikat yang mereka sembah. Kata malaikat seperti itu. Aksaruhum bihim mu'minun, dan kebanyakan manusia itu beriman percaya kepada jin. Nabi Isa juga berlepas diri. Kasihan ya orang-orang yang menyembah Nabi Isa itu, miliaran manusia di muka bumi ini yang mereka menyembah Nabi Isa. Nabi Isa berlepas diri. Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Allah berfirman tentang Nabi Isa, wa idz qala Allahu ya Isa. Tatkala Allah mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apakah kamu mengatakan seperti itu? Jawab Nabi Isa, demi maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas untuk aku mengucapkan apa yang tidak benar untuk diucapkan. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku ucapkan itu, kalau aku perintahkan manusia untuk itu, kau telah mengetahui ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kamu tahu apa yang ada padaku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah kau perintahkan kepadaku untuk mengatakan. Apa isinya? Ani'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ini perintahnya Nabi Isa. Suruh nyembah Allah, bukan nyembah saya, bukan nyembah ibu saya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku yang menjadi saksi selama aku masih hidup. Falamma tawaffaitani. Jadi selama aku masih hidup enggak ada yang nyembah aku. Tapi falamma tawaffaitani, tatkala kau mematikan aku, kunta antar raqiba alaihim. Kamu yang lebih tahu kondisi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan kamu maha mengetahui, maha menyaksikan atas segala sesuatu. Maka intinya semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari apa yang manusia lakukan dari penyembahan terhadap mereka. Kemudian dalil ketiga yang beliau sebutkan di sini. Dalil ketiga itu di dalam hadis Anas, ya, dari hadis Anas dalam hadis yang sahih. Ya, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas, ya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini kisah tentang perang Uhud. Ini untuk menunjukkan orang-orang yang menyembah Nabi Muhammad, ya,
mengatakan sampai Nabi Muhammad mengetahui mengetahui ilmu Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz Nabi Muhammad tahu apa yang akan terjadi sampai mereka disembah, sujud kepadanya, doa minta tolong kepada Nabi Muhammad. Ini pernah terjadi ya. Ketika orang itu berada di tengah lautan terserang ombak, yang dia panggil Nabi Muhammad. Ya, yang dia panggil apa? Nabi Muhammad, bukan dipanggil Allah tapi apa? Yang dipanggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, beliau adalah orang yang akan memberikan syafaat kepada kita, ya. Dan kita minta syafaatnya pun kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Allah. Ya. Agar Nabi Muhammad diizinkan memberi syafaat kepada kita, gitu. Maka di sini beliau membawakan hadis yang menceritakan tatkala Nabi Muhammad di perang Uhud. Isinya adalah begini ya. Tatkala di perang Uhud, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terluka. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka dan pecah atau patah ya rubaiyatuhu. Gigi depan beliau, gigi depan, jadi gigi kelinci. Ya, gigi kelinci depan itu patah sehingga keluar darah beliau. Faqala, dalam keadaan yang demikian sambil beliau mengelap darah yang mengucur di wajah yang suci dari beliau, maka beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin ya kaum itu akan selamat? Bagaimana mungkin ya kaum yang mencelakai nabi mereka akan selamat? Maka seketika itu langsung Allah turunkan ayat yang menegur beliau bahwa apa yang beliau lakukan itu salah, gitu loh. Yang beliau lakukan tidak benar. Beliau adalah hanya seorang nabi, bukan kapasitasnya untuk menentukan takdir. Maka Allah tegur beliau, Allah turunkan dalam surat Ali Imran ayat 128. Allah tegur beliau dengan mengatakan, laisa laka minal amri syai'un. Ya, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka. Tidak ada hak apapun pada dirimu dalam urusan mereka. Kemudian dalam hadis yang lain, ini disebutkan juga oleh beliau, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirah minal fajr. Beliau ketika sholat subuh di rakaat terakhir setelah beliau bangkit dari ruku', beliau membaca kunut nazilah. Yang beliau baca adalah kunut nazilah. Isinya beliau melaknat, ada 3 orang yang beliau laknat. Ya, Ibnu Umar mendengar Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Ibnu Umar mengatakan, setelah Rasulullah mengatakan sami'allahu liman hamidah, lalu beliau mengatakan Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Jadi dilaknat fulan itu, dilaknat fulan itu. Lalu Allah turunkan di ayat yang sama, laisa laka, ditegur lagi, laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak punya hak apapun terhadap urusan mereka. Dan memang betul para bapak ibu sekalian. Jadi orang-orang yang dilaknat itu adalah Safwan bin Umayyah. Jadi 3 orang ini adalah 3 orang yang sangat, kalau kasarnya ngomong ya, biadab. Karena gangguannya kepada Nabi Muhammad itu sangat-sangat parah sekali. Dan kepada para sahabat sangat-sangat berlebihan mereka itu. Sampai Rasul itu nggak sabar. Dan di sholat subuh beliau berdoa, ya Allah, laknatlah mereka, laknatlah fulan. Rasul sebutkan namanya. Yang pertama ada Safwan bin Umayyah, ya. Kemudian Suhail bin Amr. Yang ketiga Al-Haris bin Hisham. 3 orang kafir yang gangguannya sangat luar biasa kepada para sahabat dan kepada Nabi Muhammad. Dan akhirnya Nabi Muhammad karena nggak sabar dan didoakan mereka satu persatu, ya Allah, laknatlah Safwan, laknatlah Suhail, laknatlah Haris. Ya, laknatlah Haris. Ada yang namanya Haris di sini? Enggak ya, mudah-mudahan enggak ada ya. Haris. Baik. Dan akhirnya apa Allah turunkan, wahai Nabi Muhammad, kamu tidak punya hak apapun atas mereka. Dan betul ternyata para bapak sekalian, 3 orang ini akhirnya masuk Islam. 3 orang ini akhirnya masuk Islam. Terus apa yang bisa kita ambil faedahnya? Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa-apa. Jangankan ibaratnya untuk mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada beliau, ya, untuk
ya mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti beliau saja beliau nggak bisa. Allah tegur gitu loh. Apalagi mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang terakhir, yaitu dalil yang keempat, ini adalah insya Allah pembahasan terakhir. Yang keempat ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Jadi tatkala turun kepada beliau surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang isinya wa andir ashiratakal aqrabin. Ketika turun kepada beliau surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang isinya adalah wahai Nabi Muhammad, peringatilah keluargamu terdekat, dakwahi keluargamu yang paling dekat. Maka ketika turun surat itu beliau langsung berdiri, ya. Beliau langsung berdiri mengumpulkan semua orang termasuk keluarga-keluarga beliau. Lalu beliau mengatakan, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menolong kalian dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dari azab Allah. Kemudian beliau mengatakan, ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas ibnu Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Ya Safiyata ammata Rasulillah, wahai ya Safiyatu afan, wahai Safiyah, ya bibiknya Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Wa ya Fatimatu bintu Muhammadin, wahai Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku harta semaumu, la ughni anki minallahi syai'a, tapi ingat aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka di sini beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menolong orang-orang terdekat beliau, tidak bisa dari azab Allah Subhanahu wa taala. Betul beliau akan bisa memberi syafaat, ya, tapi itu semua kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pun kepada Fatimah putri beliau, putri yang beliau cintai. Tatkala Nabi dikabarkan bahwa beliau akan meninggal dunia, pertama yang dikabarkan adalah Fatimah, yang terdekat beliau. Fatimah dikabari bahwa beliau akan meninggal dunia. Fatimah menangis. Maka beliau nggak bisa menolong Fatimah, putri yang paling beliau cintai, ya. Apalagi kita yang ibaratnya bukan ahlul bait. Apalagi kita yang bukan ahlul bait. Yang ahlul bait saja Nabi mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Orang yang amalannya sedikit, lambat, ya. Salat jamaahnya malesan, kajiannya juga malas-malesan, nasabnya walaupun di ahlul bait tidak bisa mempercepat dia masuk dalam surga. Ya, yang akan menolongmu adalah bagaimana tauhidmu kepada Allah, imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul ya kalau seandainya ahlul bait punya kelebihan. Artinya yang paling bertakwa itu siapa? Tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, manusia yang paling mulia, ya, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan, ya, sebagaimana dalam firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling dekat nasabnya. Nabi nggak mengatakan yang paling mulia di sisi Allah adalah ahlul baitku, enggak. Sekalipun bukan ahlul bait tapi paling bertakwa kepada Allah itu yang paling mulia. Yang paling mulia bukan ahlul bait, bukan keturunan Rasulullah kemudian dia menjadi mulia. Kalau sama-sama bertakwa, keturunan Rasulullah atau ahlul bait, ya, cucu-cucu Nabi yang sekarang misalnya bertakwa, ya, benar akidahnya. Kemudian ada orang biasa kayak kita-kita ini, benar akidahnya, bertakwa juga sama-sama, ya betul, ahlul bait yang lebih utama. Karena dia lebih mulia dari segi darah, ya, mengalir darah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakek beliau dan kakek mereka, dan kakek mereka punya perjuangan yang besar untuk Islam, untuk dunia, khususnya untuk Islam dan kaum muslimin dan kita-kita ini. Berkat kakek mereka, gitu ya.
Tapi kalau di sini ternyata kita yang lebih bertakwa daripada mereka, daripada ahlul bait, ya kita lebih utama pasti. Ya, maka di sini ya tetap ya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ya bergantung kepada nasab ya, khususnya orang-orang yang terlalu berlebihan terhadap nasab ya, bangga terhadap nasab. Ingat bahwa nasabmu tidak bisa menolongmu. Bahkan Rasul katakan, wahai Fatimah, minta apa yang kamu mau dari harta, semaumu aku kasih. Tapi ingat, aku nggak bisa nolongmu dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.